Pernah kepikiran gak sih, setelah kita makan, makanan itu sebenarnya menempuh perjalanan yang luar biasa loh di dalam tubuh? Hari ini, kita bakal telusuri gimana makanan bisa jadi bahan bakar. Dan kita juga bakal kenalan sama pahlawan super di balik semua proses itu. Jadi, setiap kali kita makan, itu bukan cuma sekedar biar kenyang. Itu tuh sebenarnya awal dari sebuah proses yang super kompleks buat ngubah makanan jadi energi. Dan semuanya dimulai, ya, dari mulut kita. Oke, yuk kita bedah prosesnya. Langkah paling awal buat mengubah makanan jadi energi itu namanya pencernaan. Perjalanannya dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan air liur mulai mecah karbohidrat. Terus, makanan turun ke lambung, diolah pakai asam jadi semacam pasta. Nah, acara utamanya ada di usus halus. Disinilah nutrisi-nutrisi dipecah lebih lanjut. Seluruh proses ini bisa butuh waktu berjam-jam loh. Semuanya demi satu hal, nyiapin nutrisi buat diserap. Oke, nutrisinya udah siap diserap nih. Terus, gimana caranya nutrisi ini bisa masuk ke aliran darah buat disebarin ke seluruh tubuh? Coba deh bayangin usus halus kita. Itu bukan pipa yang licin dan mulus, sama sekali bukan. Permukaannya itu justru mirip karpet tebel banget yang permukaannya penuh sama jutaan tonjolan-tonjolan super kecil. Nah, struktur inilah yang disebut villi. Villi-villi inilah yang jadi penjaga gerbangnya. Mereka yang nyomotin nutrisi penting kayak gula, asam amino, dan lemak dari makanan terus langsung dimasukin ke aliran darah kita. Jadi semua yang berharga dari makanan kita dikumpulin di sini buat diangkut. Oke, nutrisinya sekarang udah ada di dalam darah. Tapi pertanyaannya, mereka semua ini dibawa kemana dulu? Ternyata nggak langsung disebar gitu aja loh. Semua nutrisi ini dikirim ke satu pusat komando dulu buat diproses. Dan lokasi pusat komando itu adalah rumah dari pahlawan tersembunyi yang ada di dalam tubuh kita. Yap, bener banget hati. Hati kita adalah perhentian pertama dan jadi pusat pengolahan utama buat ya hampir semua yang kita konsumsi. Beratnya itu sekitar 1,4 kilogram. Ini ngebuat hati jadi organ dalam kita yang paling besar. Dan ukurannya yang raksasa ini emang sebanding banget sama fungsinya yang super penting. Nah, yang keren dari hati ini, dia punya pasokan darah ganda yang unik. Jadi dari arteri hepatika, dia dapat darah yang kaya oksigen. Ini ibarat bensin, biar dia bisa kerja. Terus, dari vena porta, dia dapat darah yang kaya nutrisi dari pencernaan kita tadi. Ini adalah bahan baku yang siap buat diolah. Keren banget kan? Jadi, apa aja sih yang sebenarnya dikerjain sama si pusat tenaga super sibuk ini? Pertama, dia ngatur energi. Jadi, pas kita abis makan, kadar gula darah kan biasa naik tuh. Nah, hati bakal ngambil kelebihan gula itu dari darah dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Anggap aja kayak lagi ngisi stok makanan di dapur buat persediaan nanti. Sebaliknya, kalau kita lagi puasa atau telat makan dan gula darah kita turun, hati bakal langsung buka dapur persediaannya. Glikogen yang disimpan tadi diubah lagi jadi glukosa buat ngasih kita energi. Jadi semuanya tetap stabil. Tapi hati itu lebih dari sekedar pengatur energi. Dia ini kayak pabrik serbaguna. Dia bikin protein-protein vital, memproduksi kolesterol yang dibutuhin tubuh kita, dan ini yang penting banget, dia ngubah amonia yang beracun jadi urea biar aman buat dibuang. Sistem yang kerja tanpa henti dan canggih banget ini, sayangnya nggak kebal dari serangan. Jadi, apa yang terjadi kalau organ heroik ini diserang? Salah satu ancaman terbesarnya adalah virus kayak hepatitis C. Cara kerjanya tuh licik banget. Virusnya masuk ke sel hati, terus dia ngebajak mesin di dalam sel itu buat bikin jutaan tiruan dirinya sendiri. Kalau udah penuh, selnya meledak. Dan virus-virus baru ini nyebar buat nyerang sel-sel hati lainnya. Skalanya itu susah dibayangin. Satu orang yang terinfeksi bisa menghasilkan sampai 10 triliun partikel virus baru setiap harinya. Ini benar-benar serangan besar-besaran yang gak ada hentinya. Seiring berjalannya waktu, perang yang terus-terusan ini akhirnya ninggalin bekas luka di hati, atau yang disebut fibrosis. Kalau ini terus berlanjut, jaringan parutnya makin parah dan bisa jadi sirosis. Nah, di titik inilah fungsi hati bisa benar-benar lumpuh. Setelah kita lihat semua kerja kerasnya dan juga ancaman yang bisa menyerangnya, jadi makin jelas kan betapa pentingnya kita menjaga pahlawan di dalam tubuh kita ini? Oke, kita rangkum cepet ya kekuatan super si hati. Dia itu manajer bahan bakar kita yang ngatur gula darah 24/7. Dia juga unit detoksifikasi yang bersihin darah kita. Dia pabrik manufaktur yang bikin protein-protein penting. Dan terakhir,
Dia juga unit penyimpanan utama buat vitamin dan mineral. Semuanya dalam satu organ. Pahlawan kita yang satu ini kerja diam-diam 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Cuma buat mastiin kita tetap hidup. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita melindungi pahlawan kita sendiri?